untuk membuktikan penelitian ilmiah ini, karena ini menyangkut persoalan kriminal, kejahatan, pidana, maka harus dibuktikan di pengadilan. Makanya langkah kedua Bang Rismon dan kawan-kawan melaporkan soal ijazah palsu ini ke Bareskrim Mabes Polri, itu juga sudah benar. Memang harus seperti itu. Jadi ijazah tersebut mahasiswa bernama Joko Widodo itu lulus 5 November 1985. Tapi di skripsinya itu dia mendapatkan pengesahan itu tanggal 11 November 1985. Artinya dia wisuda dulu baru skripsi. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya, ancaman nyawa pun saya hadapi, gitu. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci, ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam, jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang. Halo Rizik, aku nasihati karena ilmumu belum tinggi, kan akhlakmu belum bagus, maka aku ingatkan sebagai sesama muslim, Rizik, yaitu harus sidik, harus jujur. Jujur gimana? Kamu itu kan mengatakan bahwa yang ngaku-ngaku habaib harus tes DNA, harus wajib. Nah, sekarang kok berubah jadi haram. Gimana itu? Itu artinya tidak jujur, Rizik. Dari ilmumu tuh cetek gitu loh. Harus amanah, harus dapat dipercaya. Nah, kamu tidak pelin-pelan. Yang tadinya ngomongin bahwa tes DNA wajib kemudian menjadi haram seperti yang diomongkan oleh mantumu. Itu namanya mincela-mincele, pelin-pelan. Sekarang kau panik kan? Makanya jadi orang jangan sombong gitu. Jadi nggak rungkat. Yang merungkatkan Mbak Alawi ya kamu sendiri gitu. Kecongkaanmu itu sendiri gitu. Ya orangnya makin lama makin pintar, nggak bisa dibodohin melulu gitu ya. Ya Zik ya. Ya Zik. Gitu Rizik ya. Belajar beribadah, belajar yang jujur ya, yang sidik gitu ya. Gitu. Sudahkah diasah goloknya, saudari? Bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun jangan dibiarkan, tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya. Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemungkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, takbir, takbir.
Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimujizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa Allah subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhihi albilad wa an yubarik li rais hadhihi albilad wa an yubarik li ra'iyati hadhihi albilad wa an yaj'al hadhihi albilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'munatan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Siap berjuang. Baik, berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah. Saudara, kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah, baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara. Ibadallah, tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan. Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah wadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrihi saqahu ila nar. Barang siapa menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati, neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul?
Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, pilkada sudah selesai, pilkada serentak saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara. Berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara. Masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir! Nggak apa-apa, kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua saudara, di dalam memilih pemimpin jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin, yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih. Ikuti saja. Presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM50 saudara, karena ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyir darah KM50 saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya, insya Allah. Siap hadir? Insya Allah akan kita gelar saudara, supaya KM50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir! Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir! Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairan jasa ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel Durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratil nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal Filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina. Amin. Wa imaman adila. Amin. Wa ila hadratin nabi bisiril Fatihah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Alhamdulillah. Baik ya kawan, setelah saya tutup, ini akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau nanti akan baca doa, kita aminkan dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Semoga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah ya kawan. Kalau dokter melarang saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang ya kawan. Tapi apa boleh buat, saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis ya kawan, sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras, paten, yang bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus yang itu. Jam 1 selesai saya langsung berangkat ke bandara, kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa, menggigil, demam, cukup hebat ya kawan. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden tuh ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar tuh waktu masuk Aden ditantang. Kalau engkau benar orang soleh, wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Bakar tuh terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhala Aden. Wahai langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karamahnya tuh hebatnya. Serah ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sampai sekarang. Nggak bisa diminum lagi itu susu dari tahun kapan. Dari klan atau keluarga Balawi Yaman yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan dilembagakan dengan nama Robitoh Alawiyah. Ini sungguh pengakuan yang amat berani karena sejumlah penelitian menyatakan mereka tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengakuan mereka perlu dibuktikan kesahihannya oleh negara dengan cara-cara ilmiah, diantaranya tes DNA. Maka jika pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad ternyata palsu, maka sama artinya mereka telah merusak dan mengotori kesucian keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga patut diduga masuk dalam kategori penodaan agama. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang yang seperti ini menghina-hina ulama, menghina-hina pejuang kita, kurang ajar atau tidak? Makanya kami atas nama markas, atas nama HRS Center dan atas nama Majelis Syuro DPP FPI mendukung penuh langkah pengurus besar Al-Khairat dan cabang-cabang Al-Khairat di dalam menuntut Fuad Pleret dan kawan-kawan agar dijebloskan ke penjara, agar menjadi efek jera untuk yang lainnya, supaya tidak merusak kebinekaan, tidak seenaknya menghina ulama-ulama kita, dan tidak seenaknya mengacak-acak persatuan Indonesia. Mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Pak Imam sudah berperan secara keilmuan. Ini sudah berperan membongkar apa kejahatan Alawi dalam menghadapi hiruk pikuk tentang pernasaban, tentang sejarah kita dibelokkan, kuburan leluhur kita dibelokkan sama mereka. Kenapa yang ngotot kita?
Kenapa kok orang-orang yang digaji oleh negara? Bagaimana sikap pemerintah selama ini? Begitu Pak Jenderal, apa kita gusur aja? Pemerintah kita pun tidak tinggal diam. Pemerintah juga mengamati, dan tentunya juga pasti akan memperhitungkan. Kalau ada informasi-informasi yang menyudutkan, memecah belah persatuan dan kesatuan, PWI harus tampil. Oleh karenanya saya tekankan, PWI terus berkumandang demi persatuan dan kesatuan, dan kita dorong, kita dukung pemerintah Pak Prabowo dan Pak Gibran. Upaya untuk menguasai negeri. Jadi antaranya kita lihat, membonjol saja diakui sebagai leluhur Ba'alawi. Pangeran Diponegoro juga diakui sebagai Ba'alawi, padahal cucunya masih hidup. Oh, gampang sekali itu dijadikan Ba'alawi. Gitu. Kan ini kan orang-orang pejuang untuk membela negara ini. Itu kan mereka coba-coba membelokkan sejarah. Kan mereka mengatakan yang membuat Pancasila Ba'alawi, yang membuat lagu Indonesia Raya Ba'alawi, yang membuat Partai Merah Putih Ba'alawi, yang memerdekakan Indonesia Ba'alawi. Sumpah Pemuda aja loh, Al-Irsad masih ikut, mereka nggak mau ikut. Cina ikut Sumpah Pemuda, Ba'alawi nggak mau karena dia bilang kastanya dia lebih tinggi dari segalanya. Kita nggak bicara ngawur, ada sejarahnya, ada, mereka punya jalan, kita baca kok, gitu loh. Jadi kalau mau bilang Pak Kiai, ada nggak arah itu? Emang arah, ada, dah. Makanya mereka itu lebih senang melihat sebuah negara kacau daripada sebuah negara itu aman. Mendesak pemerintah untuk menangkap Rizik Syihab sebagai pemecah belah umat dan masyarakat karena sering membuat gaduh dan onar yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Tangkap Rizik Syihab. Meminta kepada pemerintah agar membuat peraturan bahwa siapa saja yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Muhammad SAW harus dibuktikan di pengadilan dan dilengkapi dengan tes DNA supaya kewarganegaraan para habaib dicabut. Ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi. Gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alawi yang suci. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar. Kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja asal golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito, jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Jadi sangatlah tidak pantas kalau Kiai Imad digelari Al-Kaburi. Sangat tidak pantas gitu.
Yang pantas dipanggil Al-Kaburi ya kalian. Datuk kalian dulu ketika diperangi sama Ottoman dulu, negeri kalian dihancurkan sama Ottoman zaman dulu, kemudian kalian kabur berbondong-bondong. Saya nggak muat lagi, bergelantung juga nggak masalah. Nah itu Al-Kaburi. Jadi si Bahar, si Riji, si Ali Jibdan dan sejenisnya itu adalah keturunan dari Al-Kaburi. Kabeh dadi dhek wong Yaman niku terus piye ceritane? Delok. Ngerti-ngerti nenek kami yang bikin Pancasila, gundulmu kuwi. Merah putih adalah karena kakek kami. 17 Agustus kakek kami. Lho kok dekmu kabeh iki gundulmu ta? Lho mlakno kula mulai rada konslet niku gara-gara perkara niku. Nek wingi ngono karepmu. Kita padamkan api neraka karepmu. Opo ngono ae. Isra Mi'raj ping 70 karepmu. Tapi kalau sudah mengklaim negara merah putih TEDI, lah mbak-mbak dhewe sing mati demi merah putih kok dadi tekmu kok mbakmu turu piye niku dul. Makanya kalau sudah terkait kemerdekaan ojo macem-macem, tak samplok rupamu. Ini Kiai Imad ini membatalkan nasabah Balawi karena dibayar oleh Cina. Kata saya, urusannya apa Cina sama saya? Apa untungnya Cina itu sama batalnya nasabah Balawi? Sekarang kan di Banten lagi ada proyeknya Pak Jokowi dulu, proyek strategis nasional, namanya PIK 2. Saya kan nggak ngomong, mau setuju, mau menerima, mau menolak, saya nggak ngomong. Itu banyak orang-orang yang musuh-musuh Pak Jokowi itu sekarang lagi menolak proyek strategis nasional PIK 2. Lalu karena saya diem aja, tuh lihat Kiai Imad, kalau nasab Habib aja dikejar, tapi adanya penjajah Cina katanya di Tangerang, Banten, dia diam saja. Aktivis-aktivis sudah menolak, tapi Kiai Imad diam saja. Itu tanda bahwa isu nasab ini dibayarin oleh Cina PIK 2 katanya. Bos, itu PIK 2 itu proyeknya Baklawi bos. Aguan itu orang Cina, tapi yang ngejalanin proyeknya itu Baklawi, namanya Mu'annas Al-Aidid. Dia Baklawi, dia Kabib. Kalau saya ngelihat Baklawinya saya langsung nolak. Tapi orang nolak, orang menerima itu harus tahu apa yang ditolak, harus tahu apa yang diterima. Jangan kita nggak ngerti apa-apa kita menerima, jangan kita nggak tahu apa-apa kita menolak. Saya nggak ngerti PIK 2 ini jenis kelaminnya apa. Saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda gak paham kok langsung memvonis. Beliau bisa mi'raj, terbang ke langit, tapi mi'rajnya tanpa buruk, SpaceX, apalagi Citylink. Beliau mi'raj hanya pakai jubah, udah mirip Piccolo. Dan yang paling menakjubkan, beliau mi'raj nggak cuma sekali, 10 kali. Bayangkan, 5 kali lagi beliau mi'raj, itu setara dengan jumlah trofi Liga Champions Madrid. Antum berpikir, ini terlalu mengada-ngada, di luar nurul. Itulah yang namanya karomah. Jangan pakai logika, antum hanya perlu iman dan kebodohan. Ente semua bohong, Jik. Ente mengarang cerita tentang kebangkitan PKI, sementara PKI leluhur ente sendiri. Ente gembar-gemborkan banyak ini ante-ante Belanda. Ternyata ante Belanda datuk lu sendiri. Kemudian ente teriak-teriak, orang-orang ulama yang nempel dengan pemerintah itu ulama su, nggak boleh diikuti. Ternyata datuk ente Utsman bin Yahya ante Belanda, udah ante pemerintah kafir lagi, udah ante penjajah kafir lagi. Itu memilukan. Saudara, apa ini yang mengharuskan kita untuk ikut sirijik ini? Ente bilang ulama-ulama yang berada di pintu sutrah, mereka-mereka yang bersahabat, yang dekat dengan pemerintah ulama su, kata kau. Sementara yang kita cek datuk kau, Utsman bin Yahya, dekat dengan Belanda. Belanda itu kita tahu penjajah kafir lagi, musuh leluhur kami, bukan leluhur kau, leluhur kami. Jadi jangan sampai kau sama-samakan. Belanda itu musuh leluhur kami, bukan musuh leluhur kau. Leluhur kau itu muhibbin Belanda. Indonesia natijah min nataij tarim. Indonesia ini adalah buah dari gerakan dakwah ulama tadi. الخير والنور الذي وصل إلى إندونيسيا بواسطة
العلماء من آل بيت النبي محمد الذين هاجروا من تريم من حضرموت إلى إنديا ثم إلى إندونيسيا. Islam yang ada di Indonesia ini adalah sumbernya daripada ulama